9 alasan kenapa Anda wajib mempertimbangkan bisnis dari network marketing. Yang pertama tentunya manfaat dari produknya. Anda memutuskan menjalankan bisnis network marketing karena Anda sudah yakin dengan produknya dan sudah mencobanya dan bermanfaat bagi Anda. Jadi jangan sampai Anda mempromosikan ataupun menjadi distributor atau reseller ketika produk itu belum atau tidak punya manfaat bagi Anda. Itu akan bermasalah dalam hal confidence, dalam percaya diri. Semakin Anda merasakan manfaat dari produk yang Anda mau tawarkan, semakin lebih mantap Anda ketika bertemu dengan calon prospek ataupun calon partner bisnis Anda. Yang kedua, lingkungan yang positif atau komunitas yang positif. Banyak sekali orang bilang, orang-orang network marketing atau orang jaringan, lingkungannya positif-positif. Kenapa? Karena di dalam industri ini Anda memang dipaksa menjadi seorang yang terus bertumbuh dan menjadi lebih baik. Dan tanpa sadar, dari katanya aja network marketing. Network. Jadi Anda harus belajar membangun network dulu, membangun jaringan dulu, membangun silaturahmi dulu sebelum Anda melakukan marketing. Jadi dari asal katanya aja network marketing, ini adalah satu benefit yang banyak sekali orang tidak lihat. Saya sendiri mengalami banyak hal ya. 90% circle saya sampai hari ini itu adalah pertemanan yang saya dapatkan dari puluhan tahun yang lalu dari industri network marketing. Jadi mulai dari orang tidak kita kenal, akhirnya bisa menjadi customer kita, menjadi teman kita, bahkan bisa sekarang jadi sahabat atau bestie kita. Jadi komunitas adalah salah satu value yang dianggap sepele oleh orang lain di luar sana, tapi itu sangat bermanfaat sekali yang harus Anda pertimbangkan. Yang ketiga, waktu yang fleksibel. Di bisnis network marketing memang tidak ada patokan ataupun kewajiban Anda mengerjakan ini setiap hari gitu. Jadi waktunya Anda yang menentukan. Makanya sering saya bilang juga bahwa di network marketing itu yang menjadi bos Anda itu adalah diri Anda sendiri. Anda yang men-setup jadwal Anda sendiri. Tapi network marketing juga terbukti bisnis yang bisa Anda kerjakan secara part-time. Ini yang menariknya teman-teman. Karena banyak sekali orang yang memulai bisnis jaringan itu secara part-time terlebih dahulu, sampai akhirnya pendapatannya sudah melampaui income yang selama ini dia dapatkan. Bisa 2 kali, 3 kali secara stabil, baru dia punya opsi untuk memilih. Jadi di network marketing yang wajib Anda pertimbangkan itu adalah waktu yang fleksibel. Yang keempat, hal ini juga wajib Anda pertimbangkan karena untuk memulai bisnis network marketing, modal yang Anda keluarkan untuk di awal itu relatif murah. Kalau dari pengalaman saya lihat perusahaan network marketing lokal itu banyak yang mulai starting dari 100.000. Tapi ada mungkin package yang mungkin sampai puluhan juta. Tapi kalau kita bandingkan dengan bisnis konvensional yang ratusan juta, miliaran, network marketing bisa salah satu jadi pertimbangan. Tentunya kalau modalnya kecil, resiko yang Anda terima juga tidak terlalu besar. Apalagi ketika Anda memutuskan untuk menjadi distributor ataupun reseller, Anda kan mendapat sejumlah produk. Jadi resikonya itu bisa dibilang Anda mendapatkan produk, dan kalau produknya bermanfaat, Anda bisa dibilang rugi hanya mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Tetapi saya tidak mau hanya kasih tahu hal dari satu perspektif tersebut ya. Tapi ada juga perspektif yang lain. Karena modalnya mungkin terlalu kecil, banyak orang yang menganggap ataupun level komitnya tidak terlalu besar. Jadi ya udah ini kok udah dapat produk ini, jadi ngapain? Tidak ada motivasi atau big why-nya tidak terlalu besar. Jadi ya menurut saya sih ini dua hal ya, ada seperti mata koin ya. Kalau Anda bisa melihatnya modal kecil itu adalah powerful karena Anda bisa menggrab banyak orang dari berbagai dari berbagai level gitu. Tapi ada satu hal juga, level komitmennya, karena modal terbilang kecil, orang tidak punya rasa untuk sense of untuk mencapai sesuatu gitu loh ya. Itu yang saya lihat. Nah, hal yang kelima yang wajib Anda pertimbangkan itu potensi income-nya tanpa batas. Di sini saya tidak mau berbicara seperti pada umumnya membangun financial freedom ataupun time freedom. Itu mungkin level setelah Anda 10 tahun ke atas gitu. Tapi kalau untuk pemula,
Potensi tanpa batas itu, yang potensi income tanpa batas itu maksudnya ketika Anda memulai bisnis network marketing, Anda sendiri yang menentukan berapa yang income yang pengen Anda capai berdasarkan dari kinerja Anda. Jadi semakin Anda cepat dan kenceng dalam hal jualan, membangun tim, menjadi seorang leader, tentunya income itu tidak ada batasnya gitu loh. Di sini tuh bukan orang lain yang menentukan income Anda, tapi Anda sendiri. Jadi ini yang menurut saya sesuatu yang wajib Anda pertimbangkan, karena income itu bisa Anda kontrol. Maksud saya Anda bisa kontrol, Anda yang menentukan Anda bulan ini mau dapat berapa. Tergantung dari level kerja Anda dan berapa lama waktu yang Anda siapkan dalam mengerjakan bisnis Anda. Yang keenam, bisa work from home. Ya, kita berterima kasih kepada internet, sosial media, bahwa industri atau bisnis network marketing untuk saat ini sangat bisa Anda kerjakan dari rumah. Saya sendiri lama sekali ya ketika masih aktif sebagai leader ataupun distributor mengerjakan bisnis jaringan itu start dari rumah dan menggunakan internet. Jadi ini sebenarnya membuka peluang juga bagi Anda ibu rumah tangga yang punya tanggung jawab terhadap anak dan suami dan tidak punya waktu banyak keluar. Anda bisa mencoba melirik industri network marketing karena menggunakan handphone dan hanya dari rumah aja paling tidak bisa Anda mendapatkan extra income. Jadi kenapa saya sangat selalu mengendorse industri network marketing ini, dan cocok buat Anda mendapatkan atau pengen mencari atau pengen merubah hidup Anda. Tapi di sini juga bisa sekali untuk orang yang part-time, seorang ibu rumah tangga yang pengen minimal mendapatkan extra income walau hanya dari rumah, hanya dengan menggunakan handphone. Dan itu sangat possible. Kenapa? Karena saya sendiri banyak sekali sudah melatih ibu rumah tangga yang bergabung dalam program kelas online saya yang melakukan hal tersebut. Mereka totally 100% hanya mengerjakan dari rumah dan it works. Mereka bisa menghasilkan income every day, bahkan every month. Yang ketujuh, pengembangan diri atau personal development. Saya sangat mengalami ya kesaksian pribadi saya bagaimana industri ini bisa merubah saya secara pengembangan diri, mulai dari public speaking. Kalau saya ingat beberapa belas tahun yang lalu, masalah terbesar saya adalah bagaimana berbicara di depan umum. Kalau ngomong seperti begini depan kamera udah pasti keringat dingin dan stuck ataupun freeze gitu loh. Tetapi di network marketing kita dilatih minimal berani berbicara terhadap orang, dan itu bukan 1-2 orang karena kita latih setiap hari bisa 10-20 orang, dan dalam jangka waktu yang lama itu bisa menjadi satu tempat exercise kita dalam hal public speaking, terus dalam hal meningkatkan kepercayaan diri ataupun pengembangan diri. Karena network marketing adalah menurut saya sekolah informal yang bisa tempat Anda melatih kemampuan dari diri Anda, baik itu misalkan kemampuan sellingnya dalam hal menjual, recruiting, kemampuan leadership, kemampuan membina tim, public speaking, berkomunikasi. Banyak sekali hal yang bisa Anda dapatkan di network marketing selain daripada duit. Tapi banyak orang yang tidak bisa melihat itu. Saya pribadi dan banyak sekali orang yang di lingkungan saya saat ini ataupun murid-murid saya di program ELP itu sudah merasakan. Saya banyak mengenal orang yang tadinya tidak berani ngomong di depan, tidak punya kepercayaan diri ngomong depan kamera. Sekarang tiap hari live di TikTok, tiap hari live di Facebook, tiap hari live di sosial media yang lain, dan tiap hari bikin konten. Inilah maksud saya kekuatan dari network marketing. Selain bisa mendapatkan extra income, network marketing ajang latihan Anda untuk meningkatkan pengembangan diri Anda dan agar supaya Anda terus bertumbuh. Yang selanjutnya adalah residual income. Saya tidak, seperti saya bilang tadi, saya tidak menggunakan istilah passive income, tetapi saya lebih senang dengan residual income. Kenapa? Karena Anda bisa mendapatkan residual income apabila di dalam bisnis network marketing Anda mulai merekrut dan membangun tim. Tetapi kalau Anda hanya menjadi reseller dan melakukan jualan, tentunya residual income tidak akan bisa Anda dapatkan. Jadi teman-teman juga harus clear di sini. Kalau Anda sekedar melakukan penjualan pribadi atau menjadi reseller, ya Anda akan dapat komisi, tetap komisi di network marketing, tetapi tidak bisa mendapatkan residual income. Yang menariknya di network marketing itu adalah selain Anda bisa mendapatkan komisi dari Anda menjual produk, tetapi Anda bisa juga mendapatkan komisi dari penjualan
grup yang Anda bangun, organisasi yang Anda bangun, baik itu tim itu hanya sebagai reseller, ataupun sebagai customer aktif, atau mungkin sebagai network builder. Jadi ketika Anda pengen mendapatkan residual income, Anda harus memutuskan, Anda harus menjadi seorang leader yang bisa mengedukasi dan menduplikasi customer menjadi reseller, reseller menjadi network builder. Tetapi itu hal yang menurut saya fundamental, yang menarik di network marketing. Nah, hal yang terakhir ini, yang ke-9 ini, hal yang sangat saya suka dari network marketing. Karena ya kita manusia, apalagi di tradisi kami orang Sumatera, orang Batak, selalu itu pengen, orang tua itu pengen meninggalkan legacy buat anak-anaknya. Dan di network marketing, Anda bisa mewujudkan itu. Karena banyak perusahaan di network marketing, tentunya Anda bisa teliti perusahaan mana yang bisa mewariskan hak usahanya. Dan itu sudah banyak terbukti loh. Saya pernah menginterview salah seorang yang dia itu generasi ketiga yang menjalankan bisnis dari neneknya, mamanya, bahkan sekarang diturunkan ke dia. Dan meninggalkan legacy, menurut saya itu adalah impian dari semua manusia ya. Karena kita ini manusia kan semua punya limit waktu hidup di bumi. Dan apa yang kita perjuangkan selain bisa memberi dampak banyak orang, bisa memberi dampak kepada banyak orang, tentunya kita bisa meninggalkan legacy kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahkan cucu-cucu kita. Network marketing ini adalah salah satu, saya bilang, kendaraan. Saya nggak bilang satu-satunya. Kendaraan yang wajib Anda pertimbangkan ketika Anda pengen membangun legacy untuk keluarga yang Anda cintai. Jadi, 9 hal ini wajib Anda pertimbangkan ketika Anda mau memutuskan mau bergabung di bisnis network marketing ataupun enggak. Sukses selalu buat Anda. Bye-bye.